Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rutinitas yang Diberkati, ditulis oleh Leslie Koh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Memandangi serombongan orang yang berbondong-bondong memasuki kereta di pagi hari, perasaan lesu menghadapi hari Senin melanda saya.
menilik wajah-wajah mengantuk dan muram di dalam gerbong yang penuh sesak, saya mendapat kesan bahwa tak seorang pun bersemangat untuk bekerja. Banyak dahi yang makin berkerut ketika beberapa orang berebut ruang kosong dan semakin banyak penumpang mendesak masuk. Lagi-lagi hari yang membosankan di kantor. Mendadak saya tersadar, setahun lalu, kereta-kereta ini kosong karena pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan rutinitas kita sehari-hari. Kita bahkan tidak bisa makan di luar, dan sebagian orang justru merasa rindu pergi ke kantor. Namun, sekarang kita sudah nyaris kembali kepada keadaan normal, dan banyak yang sudah kembali bekerja seperti biasa. Saya pun tersadar, rutinitas adalah kabar baik, sementara bosan adalah berkat. Raja Salomo menarik kesimpulan serupa setelah merenungkan jerih payah sehari-hari yang tampaknya sia-sia. Kadang-kadang semua itu seolah tidak berujung. Suatu kesia-siaan yang tidak ada untungnya. Namun, sang raja lalu menyadari bahwa dapat makan, minum, dan bekerja setiap hari pun merupakan berkat dari Allah. Sewaktu kehilangan rutinitas, kita dapat melihat bahwa segala kegiatan sederhana itu adalah kemewahan. Marilah mengucap syukur kepada Allah bahwa kita dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payah kita, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Berkat sederhana apa saja yang dapat Anda syukuri hari ini? Apa yang dapat Anda lakukan bagi seseorang yang berkekurangan atau yang tidak dapat menikmati rutinitas kehidupan yang sederhana? Hal ini patut kamu ketahui, dalam Pengkhotbah 2, meski mempunyai segalanya, Salomo mulai merasa putus asa. Namun, ia mengatakan dalam pasal 3, Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ia mengerti bahwa kita harus mencari di luar diri kita sendiri untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang terbesar. Seluruh Alkitab menunjukkan bagaimana jawaban-jawaban tersebut ditemukan di dalam Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kita, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus mengakhirinya, yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadikan hidup kita penuh arti dan tujuan. Kata kunci di dalam nats pagi hari ini adalah, dapatkah manusia hidup tanpa Allah? Bertolak belakang dengan klaim dari orang-orang ateis, aestetes, dan epikurian selama berabad-abad, manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Manusia dapat memiliki keberadaan yang fana tanpa mengakui Allah, namun tidak bisa hidup tanpa Allah. Sebagai pencipta, Allah menjadi sumber kehidupan manusia. Mengatakan bahwa manusia bisa ada tanpa Allah itu sama dengan mengatakan bahwa jam tangan bisa ada tanpa adanya pembuat jam, atau sebuah cerita tanpa ada yang menuliskannya. Keberadaan kita itu karena Allah yang menciptakan kita dalam rupanya. Kejadian 1 ayat 27, keberadaan kita bergantung kepada Allah, baik kita mengakui keberadaannya atau tidak. Sebagai pemelihara, Allah terus-menerus memberikan kehidupan. Dia adalah hidup, dan semua ciptaan dipelihara oleh kuasa Kristus. Bahkan mereka yang menolak Allah menerima makanan dari Allah, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga.
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Memikirkan bahwa manusia dapat hidup tanpa Allah itu sama dengan menganggap bahwa bunga matahari dapat hidup tanpa cahaya, atau bunga mawar bisa hidup tanpa air. Sebagai juru selamat, Allah memberi hidup kekal kepada mereka yang percaya. Di dalam Kristus, ada hidup yang merupakan terang manusia. Yesus datang supaya kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Semua yang percaya kepadanya dijanjikan hidup kekal bersama dengan Dia. Untuk seseorang bisa hidup betul-betul hidup, dia harus mengenal Kristus. Tanpa Allah, manusia hanya memiliki hidup jasmani belaka. Allah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa pada hari mereka menolak Dia, mereka pasti akan mati. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka betul-betul tidak taat. Namun waktu itu mereka tidak mati secara fisik, namun mereka mati secara rohani. Ada sesuatu di dalam mereka yang mati hidup rohani yang mereka pernah alami, persekutuan dengan Allah, kebebasan untuk menikmatinya, kepolosan dan kemurnian jiwa mereka semuanya langsung hilang. Adam, yang telah diciptakan untuk hidup dan bersekutu dengan Allah, dikutuk kepada kehidupan yang sama sekali bersifat jasmani. Apa yang direncanakan Allah itu awalnya, dari debu kepada kemuliaan, sekarang menjadi dari debu kembali kepada debu. Sama seperti Adam, manusia tanpa Allah tetap bisa berfungsi dalam keberadaan duniawi, yang begitu kelihatannya bahagia, karena toh dalam kehidupan ini bisa saja ada kenikmatan dan kesenangan. Orang yang menolak Allah bisa saja terlihat hidup bersenang-senang dan bergembira. Pengejaran duniawi mereka kelihatannya menghasilkan keberadaan yang bebas dari kekhawatiran dan penuh hasil. Alkitab memang menyatakan bahwa di dalam dosa ada kesenangan tertentu. Masalahnya, hal itu bersifat sementara, karena hidup dalam dunia itu singkat adanya. Cepat atau lambat, orang hedonis, sama seperti kisah anak yang hilang, dalam perumpamaan yang diberikan Yesus, akan menyadari bahwa kesenangan dunia tidak dapat terus dipertahankan. Namun, tidak setiap orang yang menolak Allah itu hidup dalam kesia-siaan. Ada banyak orang yang belum diselamatkan yang hidup secara disiplin, hidup dengan teratur, bahkan bisa merasa senang dan puas. Alkitab menyatakan prinsip-prinsip moral tertentu yang akan bermanfaat bagi setiap orang dalam dunia: kesetiaan, kejujuran, penguasaan diri, dan sebagainya. Amsal 22 ayat 3 itu contoh dari kebenaran umum. Namun, permasalahannya itu ketika tanpa Allah manusia hanya memiliki dunia ini. Hidup yang lancar bukan merupakan jaminan bahwa kita siap untuk meninggalkan dunia ini. Lihat perumpamaan petani yang kaya dalam Lukas 12 ayat 16-21, dan percakapan Yesus dengan anak muda yang kaya, namun amat bermoral, dalam Matius 19 ayat 16-23. Tanpa Allah, manusia tidak akan puas, sekalipun dalam kehidupan fana ini. Thomas Merton mengatakan bahwa manusia tidak akan damai dengan sesamanya, sebelum dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia merasa gelisah dengan dirinya sendiri karena dia tidak berdamai dengan Allah. Pengejaran kesenangan semata-mata demi kesenangan itu tanda kegelisahan batin. Sekalipun ditutupi dengan topeng kegembiraan,
para pengejar kesenangan di sepanjang zaman telah berulang-ulang mendapati kenyataan bahwa hiburan sementara menghasilkan kepahitan yang lebih dalam. Perasaan dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sulit untuk dikesampingkan. Raja Salomo membiarkan dirinya mengejar semua kesenangan yang ditawarkan dunia ini. Dan dia mencatat apa yang dia simpulkan dalam kitab Pengkhotbah. Salomo menyimpulkan bahwa pengetahuan, dalam dan pada dirinya sendiri, hanyalah kesia-siaan. Dia menyimpulkan bahwa kesenangan dan kekayaan hanyalah kesia-siaan. Materialisme hanyalah kebodohan, dan kekayaan itu seperti asap. Salomo menyimpulkan bahwa hidup itu karunia Allah dan satu-satunya cara hidup yang bijaksana itu takut kepada Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan kata lain, hidup itu bukan sekedar dimensi fisik saja. Yesus menekankan poin ini ketika dia mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan roti atau jasmani, namun firman Allah yang memelihara kehidupan kita. Blaise Pascal mengatakan, adalah sia-sia, hai manusia, untuk mencari dalam dirimu sendiri obat penawar untuk segala kesengsaraanmu. Manusia hanya dapat menemukan hidup dan kepuasan ketika dia mengakui Allah. Tanpa Allah, nasib manusia hanya ditunggu kematian. Manusia tanpa Allah mati secara rohani. Ketika hidup jasmaninya berakhir, dia menghadapi kematian yang berkelanjutan, pemisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Dalam kisah Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu hidup bersenang-senang tanpa memikirkan Allah. Sementara Lazarus menderita dalam hidupnya namun mengenal Allah. Baru setelah kematian, mereka barulah, keduanya, memahami seriusnya pilihan mereka ketika mereka masih hidup. Orang kaya itu baru bisa mengangkat matanya ketika sudah berada dalam penderitaan neraka. Dia menyadari, sudah terlambat, bahwa hidup bukan sekedar yang terlihat. Sementara itu Lazarus dihibur di Firdaus. Bagi kedua orang itu, keberadaan mereka yang singkat dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan keadaan jiwa mereka yang permanen. Manusia itu ciptaan yang unik. Allah telah menempatkan kekekalan dalam hati kita, dan rasa kekekalan itu hanya dapat dipuaskan di dalam Allah sendiri. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih untuk rutinitasku, meski semua itu terkadang sangat membosankan. Tolonglah aku untuk bersyukur atas setiap berkat yang kuterima dari-Mu dalam hidup ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.